Global Rise TV. Breaking News. Ada tujuan apa saja Pak mengumpulkan dari awal ada kegiatan apa Pak? Oh ini tuh jadi kegiatan Di Sub Kuningan, adakan Bintek Pengemudi Angkutan Umum. Global Rise TV Kuningan. Sebanyak 70 pengemudi umum di Kabupaten Kuningan, mengikuti Bintek Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Sub Kuningan, melalui Kabid Angkutan dan Keselamatan, dilaksanakan hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024, bertempat di Aula Dishub Kuningan. Hadir dalam kegiatan Bintek, Kepala Dishub Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno SSOS MSI, Sekdis Haji Sukirman SEMSI, Kabid Angkutan dan Keselamatan, Alvin Fafila SH beserta jajarannya, Ketua Organda Kabupaten Kuningan, Haji Yayan beserta pengurus, serta para pengemudi yang akan mengikuti Bintek. Kadishub Kuningan, Beni Prihayatno SSOS MSI, didampingi Sekdis Haji Sukirman SEMSI, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, pelaksanaan Bintek terhadap para pengemudi sekarang ini, diharapkan para pengemudi dapat menjaga keselamatan pada pemakai jasa angkutan, sehingga penumpang merasa nyaman. Adapun dalam Bintek ini, untuk menambah wawasan para pengemudi agar selalu berhati-hati, jangan melanggar rambu lalu lintas, Beni mengatakan, Bintek hari ini diikuti sebanyak 70 pengemudi angkutan umum. Sekaligus mengingatkan sebentar lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus akan semakin padat, diharapkan para pengemudi memahami standar tertib lalu lintas, berikan kenyamanan dan keamanan pada penumpang. Ketua Organda Kuningan, Haji Yayan saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, pelaksanaan Bintek para pengemudi angkutan umum ini, pelaksanaan hari ini merupakan periode kedua. Dengan adanya Bintek pengemudi ini, kita merubah mindset, dulu mengejar besar setoran, sekarang rubah menjadi mengejar pelayan penumpang menghasilkan setoran. Dengan mindset inilah pengemudi akan lebih dalam, memberikan pelayanan dan kenyamanan pada penumpang, sehingga pada akhirnya penumpang akan merasa nyaman dengan angkutan umum. Haji Yayan mengatakan, makin bertambahnya kendaraan baik motor dan mobil, sehingga pengemudi saat ini mengalami penurunan, sehingga dengan mindset baru memberikan layanan yang baik, berpenampilan rapi, tertib di jalanan, akan merasa nyaman pemakai jasa angkutan umum, dan ini salah satu cara menekan angka kecelakaan lalin. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Yayan, Ketua Organda Kabupaten Kuningan. Dengan adanya Bintek, para pengemudi ini mungkin ada tujuan, Pak. Selain menghadapi Lebaran nanti, di saat-saat momen Lebaran mungkin persiapan supir harus benar-benar mobilnya, orangnya juga harus betul-betul mungkin ya Pak, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Barangkali ada yang perlu disampaikan oleh Pak Haji Yayan, silakan, selaku Ketua Organda. Terima kasih kesempatannya. Nah, program ini emang secara rutin sudah terlaksana, ini periode kedua ya. Periode kedua, salah satunya program untuk pembenahan di sektor angkutan transportasi umum. Nah, tujuannya yaitu salah satu yang tadi saya ucapkan di sana, pembenahan pelayanan. Perubahan mindset yang biasanya selalu negatif dengan angkutan umum, kita merubah mindset untuk ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga kami mendorong masyarakat, mengajak masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi dengan wacana sekarang, pemerintah yang apa istilahnya sekarang itu mengenai bahan bakar subsidi, ya, pembatasan bahan bakar subsidi. Ya, mungkin salah satu program pemerintah itu untuk mengalihkan pengguna angkutan umum, angkutan pribadi ke angkutan umum, dan juga angka kecelakaan motor yang sangat tinggi. Ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa diimplementasikan di lapangan dan membawa yang lainnya Pak. Harapannya dari dampak dari ini, dari pengemudi ini keluar dari sini, dia bisa mengubah perilaku yang tadinya ugal-ugalan itu menjadi lebih tertib. Nah, terus kedua, yang paling utama itu mari kita mengajak para pengemudi untuk prioritas keselamatan, bukan mengejar setoran. Itu yang kita canangkan. Dari data Organda sendiri untuk
pelayanan angkot khususnya Pak seperti apa? Angkot kita masih, kalau dikategorikan masih di bawah. Kalau saya secara organisasi menilai ya itu masih pembukaan. Karena apa? Situasi usaha angkutan sekarang itu lagi terpuruk ya. Ya, jadi lebih fokus untuk sekarang cara penyelamatan usaha angkutan. Dari Terima kasih. kejar setoran ke pelayanan dan tadi itu apa Pak? Ya, Tadi itu dari kejar setoran perubahan mindsetnya. merubah mindset, mengejar pelayanan, Mengejar menghasilkan setoran. Yang tadinya mengejar setoran, sekarang mengejar pelayanan, menghasilkan setoran. Ya, itu yang selalu saya gaungkan kepada para pengemudi kami. Terima kasih Pak Ketua. Ada tujuan apa saja Pak untuk mengumpulkan dari awak angkutan? Ada kegiatan apa Pak? Oh ini tuh jadi kegiatan bimbingan teknis tentang keselamatan bagi para pengemudi gitu ya. Karena ini di latar belakangi masih banyak kecelakaan lalu lintas akibat daripada yaitu kadang pengemudinya apakah kelalaian, apakah yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas gitu kan. Jadi sehingga banyak para penumpang itu membuat tidak nyaman, tidak aman, sehingga kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan mengadakan bimbingan teknis khusus para pengemudi itu, baik angkutan umum, angkutan barang maupun bis. Ada berapa peserta Pak saat ini yang ikut bintek? Semua ada 70 yang kita undang. 70 orang. Jadi bervariasi ya Pak, angkutan angkot, ada angkot, supir bus mungkin. Supir bus, ada angkutan barang juga kita undang gitu. Antisipasi untuk hari raya juga ya Pak mungkin. Ya betul. Nah, ini juga sebagai dalam rangka sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, Hari Raya. Kita juga mengimbau kepada para pengemudi supaya memahami daripada hasil bintek ini supaya nanti di lapangan itu mereka sadar akan tertib tentang lalu lintas, baik istilahnya dia juga mengutamakan keselamatan dan kenyamanan gitu. Ini dari ribuan supir yang ada di Kuningan Pak, ini salah satu wakilnya di sini ada 70. Mungkin ada himbauan Pak atau ajakan kepada supir-supir yang tidak mengikuti ini Pak. Ya kami harap kepada usia pengemudi yang hadir maupun yang tidak hadir ini supaya lebih mengedepankan istilahnya keamanan bagi para penumpang. Dan jasa ini kan diharapkan bahwa penumpang ini berharap supaya bisa memberikan kenyamanan mereka dalam rangka untuk menumpang gitu. Kalau misalkan tidak memberikan kenyamanan, akhirnya kan susah gitu. Mereka tidak mau untuk naik angkot. Tapi kalau misalkan nyaman, bersih gitu kan, memberikan ketertiban dan sebagainya, insya Allah pasti orang tuh yang biasa pakai motor maupun kendaraan pribadi daripada macet ya mereka angkot, memberikan kesempatan kepada pengemudi juga mencari rezeki lah gitu. Satu lagi Pak, tadi ada konsep naik angkot menarik. Ya, jadi itu jadi programnya Pak Sekdis ya ke depan supaya memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang biasa pakai motor ataupun misalkan kendaraan pribadi, yuk kita ikut angkot kembali seperti dulu supaya mengurangi kemacetan. Terus keduanya juga supaya ya memberikan berbagi rezeki juga kepada para pengemudi lah. Barangkali Pak mau nambahkan Pak Sekdis? Ya, Pak Kabin, ada tambahan Pak? Cukup barangkali untuk menambahkan sekali aja kalau untuk karena kita itu karena ada program Kuningan dan kita dari Dinas Perhubungan insya Allah akan naik angkot lagi. Kita akan indikan ke masyarakat bahwa naik angkot dan insya Allah kami bekerjasama dengan Beganda akan memfasilitasi untuk persiapan angkot itu sendiri. Itu. Tambah lagi sekarang ini ada edaran dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bahwa sekarang kendaraan yang memakai telolet sekarang dilarang. Karena mungkin hasil evaluasi di lapangan, jadi banyak misalnya kejadian mungkin apakah kebisingan, terus kecelakaan dan sebagainya. Sehingga sekarang ada larangan, jadi sekarang tidak boleh.
meskipun bus dengan paket wisata ini Ya, mulai ya, semua sekarang ada edarannya dari ini. Berarti nanti kalau misalkan masih ada bus seperti itu akan ditindak ya Pak? Ya, nanti ada yang berwenang mungkin di kepolisian yang akan mempertimbangkan. Ya, terima kasih Pak Kadis, Pak Sek. Macam dijadikan momen yang penting buat kita. Ya. Nah, kenapa? Ya, di saat kondisi kita terpuruk, kita jangan sampai diam. Kita harus bergerak, harus berubah. Itu yang saya selalu tanamkan. Kita tetap semangat. Ya. Makanya saya mengajak dalam kesempatan ini, marilah kita merubah mindset kita selaku pengemudi. Ya, yang selama ini kadang-kadang di benak kita selalu mengejar setoran, betul ya Pak? Setoran gitu kan? Nah, kita ubah mindset itu, kita mengejar pelayanan menghasilkan setoran. Itu yang harus kita tanamkan. Ya. Jadi kita berubah dari step by step, bertahap-tahap. Ya. Mudah-mudahan yang tadinya orang yang terbiasa naik motor atau angkutan pribadi bisa beralih lagi ke angkutan umum. Dan kita angkutan umum bisa berjaya kembali. Tahun 2013 kami waktu itu mendirikan satu organisasi yang namanya Ikatan Pengusaha Otomobil Seluruh Indonesia. Nah, kita mencanangkan merubah nama yang tadinya mungkin bapak-bapak kan selalu bicaranya sopir ya. Nah, kita merubah nama sopir menjadi pengemudi. Ya. Ada yang tahu nggak perbedaan sopir dan pengemudi? Ya, ada. Sopir itu hanya bisa membawa kendaraan hanya senang buat pribadinya. Itu sopir. Mau buka-bukalan, mau nyantai, tenang aja. Biar di belakang teriak-teriak, biar yang di belakang istilah para penumpang mendadak di kesempatan kegiatan ini yang pertama. Terima kasih Pak Budi ya sayang sekali Yesus datang memberikan pencerahan untuk pengarahan ya sebagai narasumber di jadi dinas perhubungan juga pada sudah ada juga satu organisasi terus mendampingi pemudik yang mana bahwa kegiatan ini dilatar belakangi karena tingkat kecelakaan lalu lintas memang sekali masuk ini ya Pak ya. Para bapak juga
Global Rise TV. Breaking News.